karya yang followersnya sedikit tetapi berkualitas bisa terbit di Gramedia ya. Ini kemarin sempat ada isu ya bahwa kalau penulis itu pengen terbitin dia harus punya followers tertentu. Ini bener nggak sih? Kemudian punya trik atau saran untuk komikus pemula supaya bisa lolos ke penerbit nih Mas? Ini menarik ya, karena ada isu kemarin ya, kalau pengen terbitin buku harus punya followers dulu gitu ya. Jadi selebgram dulu baru terbitin buku. Ya bisa juga sih itu jadi pengaruh misalnya karena follower nanti akhirnya akan membeli bukunya kalau dia bagus ya. Mungkin trial error ya. Kalau perlu Anda datangi satu penerbit, kalau mau ngajak kerjasama dengan penerbit, Anda punya masakan yang bagus dalam tanda kutip ya, menu yang oke, why not Anda coba duduk bersama, kita bikin ini unik nggak gitu, bisa aja gitu. Jadi kalau ukurannya follower sih saya pikir terlalu ini ya, maksudnya kan kita mau bikin sesuatu yang baik gitu, sesuatu yang menurut saya ini bakalan orang suka dan orang tertarik gitu. Ya why not gitu loh. Untuk kita lihat follower, Anda tes dulu ke orang-orang terdekat. Anda tanya ke guru Anda tanya ke senior Anda, tanya ke calon pembaca Anda. Lo oke nggak kalau gue bikin kayak gini nih? Oh boleh juga tuh. Coba ditelatenin lagi. Ya bisa aja gitu kan. Jadi mesti tidak malu-malu untuk menyampaikan karya gitu, untuk show the your artwork gitu, kerja kamu ditunjukkan itu tidak malu-malu gitu. Dari situ Anda dapat feedback banyak. Oh kurangnya ininya ini. Makanya tadi saya bilang mesti ngobrol sama orang yang lebih tahu gitu. Penting gitu. Ini ngomong-ngomong soal penerbitan komik nih Mas, ini mohon maaf saya agak sedikit ngomong komik in general Mas ya. Kalau di Jepang itu kan misalkan kayak Shueisha itu punya Shonen Jump yang memang terbitannya weekly gitu ya, yang mana dia selalu mencari komikus baru. Ini saya dapat dari Manga Bakuman by the way. Nah ini saya pengen tanya kalau di industri komik di Indonesia itu gimana sih Mas? Ada nggak sih kayak secara reguler tuh penerbit menerima naskah kemudian mungkin somehow karya kita bisa terbitkan atau ditolak gitu ya? Itu mungkin Mas Andia kali yang bisa menjawab ya, karena oke nanti kita simpen gitu ya. Karena Mas Andia nih ya. Dan saya justru malah pengen tahu juga. Oke. Gimana sekarang trennya sekarang kan mungkin berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ya. Jadi mesti ngikutin tren sekarang. Jadi saya pikir ada tantangannya sendiri lah, mesti. Gitu. Menarik Mas. Ya, dan lebih bisa menjawab mungkin editor atau dari teman-teman lain yang dari KPG bisa juga membantu untuk menjawab. Gitu. Oke, nanti kita tanya pertanyaan kita hold dulu. Ini juga ada pertanyaan soal Sapiens yang saya tahan dulu karena editornya Mas Andia. Saya juga ingatkan juga ke teman-teman yang ada di Facebook, ada di YouTube maupun di Zoom ya, untuk bertanya lagi ya dengan memberikan nama dan juga email, kemudian diikuti oleh pertanyaannya, karena siapa tahu teman-teman inilah yang terpilih untuk mendapatkan giveaway dari penerbit KPG ya. Emailnya harus ditulis ya, karena nanti konfirmasi pemenang akan dilakukan lewat email ya. Jadi mudah-mudahan tanyalah yang sebanyak-banyaknya ya. Mumpung kita punya 2 narasumber yang luar biasa nih. Mas kasih bocoran dong Mas Tomdin soal karya berikutnya. Ada nggak nih karya komik berikutnya yang akan dipublikasikan? Ya, banyak sih sebenarnya saya pengen bikin, tapi untuk yang terdekat ini kebetulan hubungannya sama Smiling Investor ya. Kebetulan saya mau bikin edisi khusus karena udah 10 tahun kan berjalan, jadi saya berencana dengan penulis, dengan Pak Lukas memang mau republish buku ini dengan edisi warna, full color edition. Full color edition dan edisi BW-nya tetap sama KPG. Jadi KPG tetap mempublish buku BW-nya. Itu yang paling dekat yang saya mungkin bisa sampaikan untuk soal buku terdekat ya yang mau saya publish kayak gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.